saya Al-Haurok Nabi Wotulula dari SMK Negeri 1 Tambakboyo, Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, kelas teknik perkapalan di Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2015 0278 5239 dan NIM saya 2000 1039 2383 90003. Nah, ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021 pada kelas 10 Prokli Teknik Pemesinan Kapal dengan materi kesalahan yang terjadi pada keselamatan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari simak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan salah satu dipimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita sekarang belajar tentang teknologi dasar perkapalan. Materinya tentang mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada keselamatan kerja. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang akan Ula informasikan. Yang pertama, saya sudah mengirimkan modul ajar, modul ajar di Classroom. Kemudian yang kedua, saya juga sudah memberikan link daftar hadir. Yang ketiga, LKPD juga sudah saya unggah. Dan yang keempat, nanti setelah kita presentasi akan ada penilaian evaluasi KD ini. Oke, Ula ingin menanyakan kepada kalian, karena kemarin kita sudah belajar tentang teknologi pembangunan kapal baru. Kalian kemarin belajar apa saja? Saya, Bu. Ya. Kapal baru pada galangan kapal besar menggunakan sistem blok. Oke. Ya, yang lain? Ya, Bu. Ya, Pak. Sistem blok adalah pembuatan kapal dengan cara membuat blok-blok dulu, kemudian disusun menjadi sebuah kapal utuh. Dengan cara membentuk dulu, betul. Yang lain satu lagi? Saya, Bu. Golongan kapal terbesar ada di PT PAL. Ya, jadi kapal siluman dibuat di Banyuwangi sekarang ini. Oke, berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi melalui penggalian informasi, melalui tayangan slide dan video, nantinya kalian akan dapat menganalisis kesalahan yang terjadi pada keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada keselamatan kerja. Dan melalui diskusi kelompok nantinya, kalian juga akan bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi pada keselamatan kerja. Itu tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, Bula ingin tanya kepada kalian. Kalian tadi ke sekolah naik apa? Sepeda motor semuanya, oke. Bula ingin tanya, kira-kira kalau ke sekolah naik sepeda motor nggak pakai helm itu resikonya apa saja? Saya, Bu. Ya? Bisa terjadi kecelakaan, cedera, dan lain-lain. Bisa terjadi kecelakaan, cedera. Oke. Barangkali ada yang lain? Ibu. Berdebu, ya betul. Nah, dengan resiko-resiko itu ya bisa jadi kecelakaan kalau misalnya nggak pakai helm. Kira-kira kerugian apa saja yang mungkin terjadi kalau misalnya terjadi kecelakaan? Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ya.
kecelakaan materi dan non-materi. Kecelakaan materi contoh, ketika kita kecelakaan, kita masih rumah sakit, kita akan mengeluarkan biaya. Contoh yang non-materi, kalau kita bekerja tidak bisa bekerja, kalau kita masih sekolah tidak bisa sekolah atau di waktu. Oke, jelas sekali. Ya, kemudian ini adalah pembelajaran kita hari ini. Bulan punya gambar. Ini seseorang sedang melakukan pekerjaan ngebut. Ini orangnya hanya memakai kaos, topi, kemudian tidak bersepatu. Ini seperti ini. Ternyata itu ada konsleting listrik. Dia tidak tahu, padahal tegangan di mesin bubut itu pasti pakai 3 fase. Resikonya ternyata fatal. Setelah siang harinya temannya itu tahu ada orang yang tergeletak di sebelahnya mesin bubut. Setelah diidentifikasi, ternyata orang ini meninggal ketika proses bekerja karena ternyata tidak ada pelindungnya di badannya, sehingga terjadilah kecelakaan yang fatal sehingga orang tersebut meninggal. Kasus berikutnya, nah ini kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah perusahaan pabrik kembang api. Ini terjadi di Jawa Barat. Kasusnya sebenarnya sederhana sekali, hanya karena ada orang yang bekerja memperbaiki atap dari konstruksi pabrik ini, sedang ada perbaikan, cuma di bawahnya itu ada gudang kembang api, sehingga percikan dari las itu mengenai gudang kembang apinya, sehingga terjadilah kebakaran dan ledakan. Dan fatalnya, naasnya itu karena karyawan di situ tidak bisa keluar pabrik, sehingga mereka terkurung di dalam pabrik. Dan waktu itu setahu saya yang meninggal itu kurang lebih 42 orang. Belum lagi kerugian materi. Ya, pasti dengan gudang sebesar ini kerugian materinya bisa bisa bermiliar-miliar. Bangunannya, isinya, kemudian harus menanggung orang yang atau karyawannya yang sedang sakit. Nah, seperti ini. Dan harus menanggung orang atau karyawannya yang meninggal. Nah, ini ada sedikit video pembelajaran. Ini tentang praktek kakak kelas kalian. Nah, coba dilihat. Ini pekerjaan apa kakak kelas kalian? Kelas. Coba nanti kalau kelas ini sudah benar apa enggak? Salah. Yang salah apa aja? Ya. Memakai atribut. Sudah pakai kacamata, terus sudah pakai apa lagi? Sarung tangan. Sudah pakai sarung tangan. Ini benar apa enggak? Salah. Namanya apa yang kalau di kaki? Sepatu. Sepatu safety. Nah ini, lihat kelas sudah pakai sarung kelas. Nah, terus ini pekerjaan apa? Bubut. Nah, ini namanya pekerjaan bubut. Sudah benar apa enggak? Belum. Apa aja salahnya? Oh, tidak pakai kacamata. Tidak pakai apa lagi kira-kira? Sarung tangan apa lagi? Ya, ini mesin bubut ya, seperti ini. Jadi kalau kita tidak pakai kacamata, bisa jadi gramnya ke situ. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini pekerjaan apa? Motong. Benar apa enggak ini mas ini? Ya, kira-kira salahnya di mana? Ini resikonya kira-kira apa? Tangannya bisa terpotong. Tangannya bisa terpotong. Ada lagi yang lain? Matanya bisa terkena kerugian yang panas itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ada percikan api juga sebenarnya kalau udah pakai kacamata. Nah ini pekerjaan apa? Ini namanya pekerjaan mesin press. Sudah benar apa enggak kira-kira kalau seperti ini? Belum. Iya. Sudah benar apa enggak? Belum. Nah, kurangnya apa dia? Tidak memakai
Nggak pakai alat safety kacamata, ya. Nah, harus pakai sepatu safety apa enggak? Ya. Nggak pakai kacamata, nggak pakai sepatu safety. Inilah gambaran ketika praktek-praktek yang salah, ya. Nah, bisa jadi benda kerjanya itu turun ke bawah, jatuh sehingga mengenai kaki. Nah, seperti itu. Dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Apakah standar K3 di setiap perusahaan itu sama? Maka standar K3 di tiap perusahaan itu sama. Barangkali ada yang bisa bantu? Ya Bu, Ya. menurut saya tidak sama Bu. Nah, kamu tidak sama. Kenapa tidak sama? Bu, Ya. karena resiko di perusahaan berbeda. Oke, bagus sekali. Berarti sudah paham semua. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini, kalian akan berdiskusi kelompok. Tugasnya seperti ini, ya. Di LKPD-nya nanti ada beberapa jenis pekerjaan yang akan atau sedang kalian lakukan saat ini sebagai siswa, maupun nantinya ketika kalian terjun di dunia kerja. Nah, ini contohnya ada pekerjaan pengelasan, ini contohnya ada pekerjaan bubut, ini bor dan lain sebagainya, ini gerinda. Nah, coba dianalisa, ya, kira-kira potensi bahayanya apa. Nanti silakan diisi di kolom ini. Kemudian kolom yang sebelah kanan sendiri, kira-kira kalau misalnya potensi bahaya itu terjadi sampai terjadinya kecelakaan kerja, langkah-langkah yang kalian lakukan pada kondisi darurat apa? Langkah-langkah daruratnya. Nah, apakah dilihat saja? Apakah ditolong? Apakah manggil orang yang lebih tahu? Silakan nanti diisi di sini. Dilengkapi sebagus mungkin. Silakan berdiskusi kelompok. Termasuk ini nanti ini terjadi kecelakaan kerja, ya. Yang halaman kedua ini sudah terjadi kecelakaan kerja. Nah, untuk melakukan atau menanggulangi kecelakaan berikutnya, kira-kira perbaikan apa yang bisa kalian lakukan? Silakan diisi di kolom ini. Itu kira-kira tugas kalian hari ini, dan kalian nanti akan saya bagi menjadi 3 orang tiap kelompok. Karena di sini ada 12 anak, berarti ada 4 kelompok, ya. Saya harapkan berdiskusi secara aktif. Ini untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Novan, Misbah, M. Safi'i. Kelompok 2 Irfan, Ilyas, Saifuddin. Kelompok 3 ada Muslimin, Niko Pendi, dan kelompok 4 Afreza, Novan, Arifin. Silakan cari literasi dari modul ajar yang sudah saya berikan di Classroom. Boleh dari diktat kalian, boleh dari website yang sesuai. Dan ini anak-anak LKPD-nya nanti silakan dikerjakan dan diunggah di Classroom, ya. Silakan 1, 2, silakan menyatu pada kelompok kalian masing-masing. Prosedur penanganan keadaan darurat di perusahaan. Prosedur penanganannya gimana pertamanya? Ya, jadi kalau itu misalnya ada kecelakaan kerja, Ya. ya, penanganannya seperti apa? Yang pertama, prosedurnya misalnya mau menyelamatkan orangnya dulu, atau mau mengamankan mesinnya dulu, atau mensterilkan tempat dulu, atau mau laporan dulu ke atasannya. Nah, itu kan harus ada langkah-langkahnya. Nomor 1 yang diutamakan apa dulu? Ya. Ya. Pertama saya sterilkan. Silakan teman-temannya berdiskusi sama Ya, teman-temannya. mensterilkan sih ya ben aman sih ke si pendulung ya. Iya. Mensterilkan.
Ya. biar orang-orang Oh, ya. memakai safety. Lalu Menerapkan terjadi lagi kecelakaan ya ini. menerapkan Keselamatan. Oke. Ini mesin apa? Gimana? Ini mesin apa? Untuk kelompok Mesin ber. Mesin ber. Ini mesin bubur. Bubur udah kerja. Mencegahnya berarti tidak memakai APD lengkap ini. Harus memakai APD lengkap dari mulai protokol data. ada kesulitan ya? Ini loh Bu, enggak. Hah? Ini terjepit mesin apa Bu? Ini Bu. Ini kayu banget. Jadi pas orangnya itu mencet dulu, tapi tangannya masih dilepas di atas mesin. Jadi tidak sinkron antara kaki sama tangannya. Ya, itu terjepit dia, sekarang terjepit mesin. Harus berhati-hati lagi. Perbaikannya gimana? Biar kejadian serupa itu, kecelakaan serupa itu tidak terjadi lagi. Mesin. Kira-kira kalau pakai ini ya, ini pakai apa? Yang nomor 1 itu pakai apa? Sarung tangan. Pakai mesin apa itu? Bubung. Pakai mesin bubut ya. Jadi kalau pakai mesin bubut, perbaikannya harus memakai APD lengkap. Kalau sudah pakai APD lengkap, apakah sudah tidak akan terjadi kecelakaan kerja? Hanya pakai APD saja? Atau ada lagi yang harus kamu lakukan? Ada Apa? Kan harus gimana? perbaiki mesin dulu. Kan ngecek dulu. Ya. Selain ngecek mesin, benar apa ada yang bermasalah, apakah orangnya ataukah yang bermasalah mesinnya. Ya, kalau bermasalah mesinnya, walaupun kamu pakai APD ya tetap mesinnya bermasalah. Jadi Ya, harus ya. menyadari Contohnya mesin. seperti itu. Ya. Apa ini? Ini uang kelas ini. Enggak lah. Kecelakaan Ini kecelakaan kerja, kerja ya? ini. perang lalu Kebaikan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi serupa. Oh ya. Kira-kira Kita mesin kok bisa kesetrum ini? mesin bubur bubut kan. Kok bisa kesetrum? Iku gak apa gak safety. Menggunakan Safety. ya, Enggak safety. apa? Tidak safety. Terus apa nih? Tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sarung tangan, kayak menunggu ya. mencegah kejadian serupa. Dalam menggunakan sepatu Perbaikannya ya. apa? Baru Biar Menggunakan tidak terjadi Biar seperti tidak itu. terjadi kecelakaan. menggunakan sepatu yang safety. menggunakan sepatu. menggunakan helm. Terus menggunakan helm. Menggunakan Terus menggunakan apa nih? Pas tangan guys. Burung menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Terus apa masih yang bisa mencegah? Mengecek mesin sebelum digunakan. Iya, mengecek mesin sebelum digunakan. Ngecek mesin. Perawatan kira-kira perlu nggak? Perlu. Perawatan. Iya, perawatan Cek mesin. Perawat mesin. Terus Mesin kita akan kerja bangsa. hilangkan
ngecek kabel-kabel pada mesin bubur. pada mesin bubur. Itu ada yang lecet atau tidak? Cek kayak Iki dadani apa ya? tangannya kecepet. Tangan kecepet ya nih kok. Aku iso kecepet ya. Ning mesin apa? Mesin bet apa ya? Betul. Kok tangan ini enak? Mesin bubur. Mesin apa? Bu mau tanya Bu. Oh ya. Ini terjepit di mesin apa, Bu? Ini kejepit di mesin apa Bu? Ya. Oh ini toh. Iya, Bu. Ya. Ini masuk ke mesin kayu, kompres kayu itu. Ya. Ya, Bu, Kompres makasih, kayu. Bu. Jadi ketika dia ngopresikan, ternyata dia masuk ke mesinnya itu. Sudah diceklek, kakinya kan biasanya ada yang buat nyetat itu pakai kaki, ternyata tangannya masih masuk, masih di atasnya tataannya mesin. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Cara mencegah agar tidak terjadi lagi apa? Fokus Lebih fokus fokus dalam bekerja. Bekerja. bersih Terus sebenarnya selalu memakai harus mematuhi prokes K3 kerja. Terus ketiga Prokes K3 kerja. Harus mematuhi prokes K3 kerja. Sedap segini saja. Ya, ya dilengkapi. Kira-kira bisa apa saja? lebih dia harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Harus Dan tidak lalai. tidak lalai dalam bekerja. Tidak lalai dalam bekerja. Ada Sudah anak-anak? Ya. Oke, Ya. sudah. Kalau sudah, silakan nanti difotokan ke classroom, ya. Ya. Oke. Sekarang saya cek dulu kalau sudah. Apakah sudah masuk ke classroom? Ya, kelompok 4 ini sudah masuk. Silakan kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dari pekerjaan kita. Untuk gambar pertama adalah orang yang sedang kelas. Potensi bahaya yang bisa terjadi adalah terjadi kebakaran karena percikan las. Dan penanganan yang bisa dilakukan pada situasi darurat adalah mengambil alat pemadam api ringan dan menyelamatkan orang yang mengalami kecelakaan. Untuk gambar kedua adalah orang yang sedang menjalankan mesin bubur. Potensi bahaya yang bisa terjadi adalah mata terkena serpihan besi, dan penanganannya adalah segera mengambilkan obat tetes mata untuk orang yang terkena serpihan, dan jika keadaan tidak membaik segera dibawa ke klinik. Untuk gambar ketiga adalah orang yang sedang mengebur, dan potensi bahayanya adalah tangan terkena mata bor. Untuk penanganannya adalah mengambilkan plaster saat ada yang terluka pada saat melakukan pengeboran. Untuk gambar keempat adalah ada orang yang sedang menggunakan mesin jeda. Kecelakaan yang bisa terjadi adalah percikan api masuk ke dalam mata, dan penanganannya adalah mengambilkan obat tetes mata dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jenis kecelakaan kerja adalah mata bor copot saat digunakan, dan cara pencegahan kecelakaan tersebut adalah dengan cara memeriksa terlebih dahulu mesin bor saat ingin digunakan. Untuk gambar kedua adalah tangan bisa terkena gerinda. Untuk cara pencegahan
memastikan posisi tangan agak jauh dari mata benda. Dan gambar ketiga adalah orang yang sedang memikir. Jenis kecelakaan kerja adalah tangan tergigit. Upaya pencegahan adalah penempatan posisi tangan harus benar dan memakai satu tangan saat melakukan pemikiran. Dan gambar keempat, bisa terjadi kebakaran karena percikan elektroda mengenai benda-benda yang sudah terbakar. Untuk cara pencegahannya adalah menjauhkan benda-benda yang sudah terbakar dari jangkauan percikan elektroda. Untuk halaman selanjutnya, ini ada jenis kecelakaan kerja, yaitu orang yang sedang tersetrum saat mengaplikasikan mesin bubut. Selanjutnya jenis kecelakaan kerja dan perbaikan yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi. Untuk gambar pertama adalah orang yang sedang tersetrum ketika sedang menggunakan mesin bubut. Untuk perbaikan yang bisa dilakukan adalah pengecekan terhadap kelayakan mesin untuk digunakan dan memasang rambu-rambu selamat bekerja. Untuk gambar kedua adalah orang yang tangannya terjepit pada mesin. Upaya perbaikannya adalah menaruh atau meletakkan alat pelindung pada mesin. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang kesalahan dalam keselamatan kerja, kemukakanlah kesalahan yang belum terjadi pada keselamatan kerja. Kesalahan yang umum adalah tidak menggunakan APD dengan benar pada saat bekerja. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang kesalahan dalam keselamatan kerja, kemukakanlah prosedur penanganan keadaan darurat di perusahaan. Untuk prosedur pertama adalah mensterilkan tempat terjadinya kecelakaan. Kedua, menolong korban kecelakaan kerja. Ketiga, mengamankan mesin. Keempat, melaporkan kepada atasan. Dan kelima, menempelkan rambu-rambu keselamatan. Sekian dari keempat. Ada yang mau ditanyakan? Saya, apa pengaruh alat-alat perlindungan diri terhadap keselamatan kerja? Alat perlindungan diri bisa menyelamatkan dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Ada lagi? Ya, selalu kapan kita harus memakai APD? Ketika kita melakukan pekerjaan yang berbahaya. Oh iya, makasih. Iya. Tidak ada yang menanyakan lagi? Alida, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kelompok 4. Terima kasih. Saya lihat ketika diskusi tadi kalian sudah aktif semua. Jadi kelompok 4 ini sudah bagus pemaparannya, presentasinya. Saya lihat juga tadi secara keseluruhan diskusi di kelas ini juga sudah aktif. Jadi benar, ketika kita mau melaksanakan suatu pekerjaan, kita harus memastikan dulu kondisi mesin yang akan kita gunakan. Kita harus juga memastikan lingkungan di sekitar kita apakah aman untuk kita bekerja. Dan jangan lupa kita harus menggunakan peralatan perlindungan diri ketika kita akan mulai melakukan pekerjaan. Ya, ketiga hal itu wajib dan harus kita lakukan agar bisa meminimalisir resikonya terjadinya kecelakaan kerja. Nah, berikutnya anak-anak, hari ini silakan untuk mengerjakan penilaian evaluasi yang sudah saya sematkan di classroom. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mengerjakan semua. Sudah semua ya? Oke. Baiklah, kita tiba pada penghujung pembelajaran hari ini.
Jadi hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Bu, Ya, kita belajar tentang alat pelindung diri. belajar tentang alat pelindung diri ya. Bagus, ada yang lain? Saya Bu, Ya, tidak lupa menggunakan APD lengkap saat praktek. oke, harus menggunakan APD saat praktek. Yang lain? Dan- Barangkali? Ya, Ketika kita terjadi kecelakaan kerja, kita harus melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur. oke. Jadi ketika ada kecelakaan harus melakukan prosedur penanganan dengan cepat. Yang lain barangkali? Saya Bu, Ya, tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan pada kerja. jangan sampai ketika kerja kita sampai melakukan kesalahan atau kelalaian. Bagus sekali. Saya kira hari ini pembelajaran kita sangat aktif. Saya harapkan kalian tetap bersemangat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rencana garis pada kapal. Saya harapkan kalian tetap bersemangat. Oke, untuk pembelajaran hari ini silahkan salah satu dipimpin doa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu prokes, menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada karena kondisi pandemi ini belum berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.